Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan Bu Fitra. Kali ini kita akan membahas masih bagian dari ciri khusus makhluk hidup. Bagian yang ketiga, minggu lalu kita sudah belajar bagian 1 dan 2 tentang ciri khusus hewan. Kali ini Bu Fitra ingin mengajak kita semua untuk mempelajari mengenai ciri khusus tumbuhan. Oke, kita lihat bersama-sama. Tumbuhan berdasarkan habitatnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tumbuhan hidrofit atau tumbuhan yang hidupnya di air. Yang kedua adalah higrofit atau tumbuhan yang hidupnya di daerah lembab dan basah. Dan yang ketiga adalah xerofit atau tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Ya, kali ini Bu Fitra ingin memberikan beberapa contoh tanaman atau tumbuhan yang hidrofit tergolong yang tumbuh di air. Yang pertama adalah yang digambar ini adalah teratai. Tanaman teratai ini apa ciri-cirinya? Dia memiliki akar yang panjang. Mengapa? Karena akar panjang itu untuk menempel erat di tanah agar tanaman ini bisa berdiri kokoh di atasnya. Kemudian batangnya berongga. Batang berongga fungsinya adalah untuk mempermudah tumbuhan teratai ini memperoleh oksigen. Dan yang ketiga, daunnya lebar dan tipis. Karena teratai hidup di air, maka banyak sekali air di badannya harus dibuang, maka daunnya lebar. Daun itu fungsinya untuk memperbesar penguapan, sehingga kalau penguapannya besar, dia jadi tidak lembab. Oke, contoh lain dari tanaman yang hidrofit adalah tanaman eceng gondok. Cirinya, batangnya menggelembung. Tadi kalau teratai batangnya berongga, kalau eceng gondok menggelembung, dan daunnya oval, sedang pada pangkal dan ujungnya bentuknya runcing. Fungsinya kurang lebih sama dengan teratai tadi. Ya, ini masih tumbuhan yang hidupnya di air, tapi yang biasa ada di pantai, yaitu tanaman bakau. Tanaman bakau ciri-cirinya adalah dia memiliki akar nafas karena bakaunya hidupnya di lumpur gitu ya. Tapi juga dia memiliki akar tunjang. Ingat akar tunjang. Karena bakau berada di dekat terjangan ombak sehingga akar tunjang itu dia kuat, dia akan tahan terhadap terjangan ombak. Makanya tidak heran daerah-daerah yang menanam bakau di daerah terluar pantainya, dia akan terlindungi dari gempuran ombak yang besar, contohnya seperti tsunami. Ya, sekarang kita masuk ke tumbuhan higrofit atau yang hidupnya di tempat yang basah dan lembab. Contohnya tanaman paku yang ini, dan tanaman lumut. Nah, daunnya sama lebar dan tipis karena dia lembab, banyak air, maka daunnya harus lebar dan tipis agar memperbesar penguapan. Kemudian permukaan daunnya memiliki banyak stomata. Stomata itu adalah mulut daun, sehingga nanti akan terjadi sama banyak sekali penguapan, sehingga tanamannya tidak busuk. Ya. Kita lanjut ke habitat yang ketiga, yaitu xerofit, tumbuh di daerah yang kering dan panas. Contohnya adalah tanaman kaktus. Apa cirinya? Cirinya akarnya panjang karena ditanam di daerah yang kering, yang panas, maka dia harus mencari sumber air, maka akarnya panjang. Kemudian batang dilapisi lilin. Mengapa? Batang dilapisi lilin agar menahan penguapan. Jadi air yang ada di dalam badannya ini tidak keluar. Kemudian batang tebal dan berdaging sebagai tempat cadangan airnya. Kemudian daun dimodifikasi menjadi bentuk duri. Ini daunnya berbentuk duri. Kenapa? Karena daun itu bisa untuk mengeluarkan air, makanya daunnya diperkecil, sangat kecil, bentuknya sampai seperti duri untuk menahan agar tidak ada penguapan. Selain kaktus, tanaman xerofit itu ada juga seperti lidah buaya, itu juga sama tanaman xerofit. Oke, sekarang Ibu ingin memperlihatkan tanaman lagi. Kita lihat tayangannya. Ya, yang ada di layar kalian ini adalah sebuah tanaman unik yang bernama Venus flytrap. Nah, jadi tanaman ini tergolong sebagai tanaman atau tumbuhan insektivora karena dia memakan
insekta atau serangga. Lihat begitu cara kerjanya. Serangganya mendekat karena mencium bau yang khas dari Venus flytrap ini. Kemudian dia masuk. Kalau sudah masuk, diperangkap. Oke. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Jadi, tanaman Venus atau beberapa tanaman insektivora lain itu tumbuh di daerah yang kurang nitrogen. Maka untuk memenuhinya dia harus makan atau mencerna serangga. Oke, kita lanjutkan. Tadi Venus flytrap itu adalah termasuk ke dalam jenis insektivora atau tumbuhan yang memakan serangga. Selain Venus flytrap juga ini ada kantung semar, kemudian ada juga Rafflesia arnoldi atau bunga besar itu ya, bunga raksasa, ada juga Amorphopalus atau bunga bangkai. Kenapa dia memakan serangga? Tadi seperti yang Bu Fitra jelaskan, karena mereka tumbuh di lingkungan yang kurang nitrogen. Jadi untuk mendapatkan nitrogen, mereka harus mendapatkannya dari serangga. Kemudian tanaman-tanaman tadi memiliki bau yang khas, yang tujuannya adalah memerangkap serangga. Jadi serangganya tertarik untuk mendatangi tumbuhan ini. Sama seperti Venus flytrap, ini kantung semar, nanti serangganya di sini, ini dilapisi lilin yang licin, sehingga kalau dia sudah di sini, dia licin, jadi jatuh, dan ini nanti tutupnya ini nutupin sini. Nanti di dalam sini cairannya diambil. Begitu. Ya. Sekarang ciri tumbuhan yang lain. Tumbuhan yang lain seperti ini, pohon jati. Pohon jati ciri khususnya adalah menggugurkan daun apabila panas atau musim kemarau, karena tadi yang seperti Bu Fitra bilang, daun itu untuk penguapan. Kemudian tumbuhan jagung, dia menggulungkan daun pada saat musim panas, sama daun itu untuk penguapan, jadi dia gulung agar kebutuhan airnya cukup. Kemudian ada tanaman putri malu. Kalau tumbuhan putri malu ciri khususnya adalah menutup bila daunnya disentuh. Ini akibat adanya hilangnya air atau tekanan turgor. Nah, sekarang tumbuhan yang lain ada bunga matahari. Bunga matahari itu dia akan mengikuti arah matahari. Jadi kalau mataharinya kan matahari terbit di timur, maka masih menghadap ke timur dan seterusnya, nanti semakin sore dia ke barat. Kemudian ini ada bunga pukul 4. Bunga pukul 4 dia akan mekar setiap hari pada pukul 4 sore. Ini berhubungan dengan fotonasti. Jadi berhubungan dengan matahari juga. Ada juga bunga sedap malam, ada juga bunga mawar, ciri khususnya adalah dia memiliki duri dan lain-lain. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Seperti yang kemarin minggu lalu Bu Fitra bilang, bahwa tumbuhan pun itu sama seperti binatang, dia sangat banyak ciri khususnya. Kita bertemu lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.